Satu korban longsor Banjarnegara kembali ditemukan. Atap ruang kelas terbawa angin saat siswa belajar. Holding UMKM Fashion dan Handicraft diluncurkan di Klaten. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah informasi soal longsor akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis siang. Proses evakuasi berlangsung lambat karena akses jalan sulit dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Petugas SAR gabungan berhasil menemukan jenazah di sektor C, lokasi yang sejak awal ditentukan menjadi titik pencarian korban. Kondisi jalan yang terjal dan tertutup material longsoran membuat proses evakuasi berlangsung sangat menantang. Tim harus bergantian menandu jenazah, menyusuri jalur setapak sejauh beberapa ratus meter menuju titik aman. Petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk membawa jenazah ke mobil ambulans. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Pandan Arum untuk dilakukan identifikasi guna memastikan identitas korban. Upaya pencarian masih terus dilanjutkan mengingat masih ada korban lain yang dilaporkan hilang pasca longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, Basarnas menambah jumlah alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga Kamis 20 November tercatat masih ada 25 warga yang belum ditemukan. Upaya penyisiran di lokasi tanah longsor oleh petugas tim SAR gabungan sempat terkendala cuaca dan kontur tanah yang masih labil. Selain itu, ekskavator sempat kesulitan saat menuju lokasi pencarian korban longsor di sektor C. Jalan menuju lokasi sempit dan harus melewati lahan perkebunan milik warga. Sehingga ekskavator yang akan menuju ke lokasi pencarian korban longsor di sektor C harus membuat akses sendiri. Selain ekskavator, tim Basarnas juga mengoptimalkan penyisiran manual dengan mengandalkan anjing pelacak. Sejumlah anjing pelacak kembali diterjunkan untuk mempercepat penemuan korban yang tertimbun tanah longsor. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saudara, pencarian korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah masih terkendala dengan kondisi tanah yang masih labil, yang rentan longsor susulan. Ahli geologi sekaligus mantan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan tanah di lokasi longsor Desa Situkung, Kabupaten Banjarnegara mengandung lempung biru. Pergerakan tanah di Desa Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah masih terlihat aktif dan mengakibatkan sulitnya proses evakuasi korban. Ahli geologi Dwi Korita Karnawati menjelaskan, kandungan tanah lempung biru membuat tanah mudah bergerak, karena saat terkena hujan, tanah lempung biru menjadi lembek. Di lokasi Pandan Arum ini, di sini kita temukan adanya batuan kedak yang menjadi bidang lincir, itu berupa batu lempung biru. Batu lempung ini sangat terkenal di seluruh dunia sebagai penyebab tanah bergerak atau bahasa istilah ilmiahnya tuh kerayapan atau creep.
Tipe tanah lempung biru tersebut menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi korban longsor yang hilang. Hingga kini, upaya pencarian serta rekayasa cuaca masih terus dilakukan. Gesi Lutfiah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pilu warga Banjarnegara menanti cucu dan menantu yang tertimbun longsor. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Tak sedikit warga yang kehilangan anggota keluarganya dan hingga kini belum ditemukan akibat longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Nenek Ronah yang masih menantikan sang cucu dan menantunya kembali dalam dekapannya. Cucu dan menantu Nenek Ronah hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Mata sang nenek yang sembab dan menerawang terasa hampa, seakan tak kuasa menahan sesak di dada saat mengetahui semua cucu dan menantu belum ditemukan. Ditemui di Puskesmas Pandan Arum, Nenek Ronah bercerita ketika longsor terjadi, menantu dan cucunya sedang berada di rumah. Ia menyesal tidak menemui cucunya seperti biasanya. Karena setelah longsor terjadi, ia tidak menyangka tidak akan bertemu dengan sang cucu dan menantunya lagi. Usia 7 tahun. Udah kelas 2, belum jadian itu. Cuma 1 hari enggak ke situ. Hanya hari itu saja yang tadi ke rumah ibu. Udah kejadian itu sudah enggak melihat lagi sekarang. Sebelumnya ada tanda-tanda firasat apapun? Enggak ada firasat apa. Menantu dan cucu Nenek Ronah diduga terbawa longsor. Usai longsor, ia sempat menelpon menantunya, namun tidak terhubung. Nenek Ronah berharap menantu dan cucunya segera ditemukan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masih soal longsor, saudara, sebanyak 5 korban akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Karena luka yang serius, salah satu korban harus dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto. Dari 5 korban longsor yang mengalami luka, 3 orang dirawat di Puskesmas Pandan Arum, 1 orang dirawat di RSUD Banjarnegara, dan 1 korban lainnya terpaksa dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto akibat luka yang serius. Para korban yang dirawat rata-rata mengalami luka patah tulang dan trauma. Tim medis masih terus berupaya memulihkan korban dengan melakukan observasi secara intensif. Jadi kalau yang di Puskesmas Pandan Arum untuk observasi ada 3 korban yang masih ada perawatan. Berarti total keseluruhan 5 ya? Ya, total sampai saat ini 5 yang masih dalam penanganan layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun observasi di Puskesmas Pandan Arum. Sementara untuk pencarian korban hilang terus dilanjutkan secara bertahap dengan memperhatikan keamanan tim SAR dan relawan. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masih dari Banjarnegara, saudara. Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, polisi melakukan patroli ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan karena rumah yang ditinggal mengungsi masih terdapat barang berharga yang rawan dicuri. Puluhan personil kepolisian Polres Banjarnegara, Jawa Tengah melakukan patroli ke rumah-rumah warga di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum yang ditinggal mengungsi. Rumah yang dalam keadaan kosong dan banyak barang-barang berharga terus dipantau oleh petugas. Patroli di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan warga yang terdampak karena itu rawan terjadi gangguan kamtipmas. Jadi ada beberapa titik yang rumah
yang terdampak, yang ditinggalkan, tapi masih utuh, tapi kita akan melaksanakan patroli gabungan baik TNI Polri nanti bersama relawan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tanah bergerak masih terjadi dan mengancam keselamatan warga. Petugas pun mengimbau warga agar tidak kembali ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Cilacap, Saudara. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di hari ke-7 pasca longsor. Pencarian diperpanjang lagi selama 3 hari setelah tim SAR gabungan menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. Keputusan memperpanjang masa operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap diambil setelah dilakukan musyawarah bersama keluarga korban, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Tarkim dan Dayana meminta tim relawan masih mencari keberadaan anggota keluarga mereka, meski saat ini operasi pencarian sudah memasuki hari ke-7. Permintaan saya diperpanjang waktunya dalam pencarian anak saya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, kondisinya, saya mohon diperpanjang waktunya. Walaupun hanya 3 hari, itu sudah berarti buat saya. Pak, yang belum ketemu siapa? Maisara Salsabila. Anak ya? Iya, anak. Kalau yang lain nggak ada korban? Lain udah pada ketemu. Hari ke-7 masa tanggap darurat yang sedianya berakhir, diambil kebijakan bersama operasi SAR diperpanjang sampai dengan 3 hari ke depan. Sekali lagi, operasi SAR di Cibenying, Majenang, Kabupaten Cilacap diperpanjang sampai 3 hari ke depan. Hingga hari ke-7 operasi pencarian korban tanah longsor, 20 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 3 orang masih dinyatakan hilang. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Atap ruang kelas terbawa angin saat siswa belajar. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, atap ruang kelas SD Islam Nurul Yasin di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbawa angin. Peristiwa tersebut terjadi saat kelas digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga para siswa berhamburan menyelamatkan diri. Dalam rekaman video amatir tampak ruang kelas 4 SD Islam Nurul Yasin, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rusak usai diguyur hujan deras disertai angin kencang menerjang pada Senin sore. Akibatnya atap sekolah terbawa angin. Bahkan atap musola sekolah jebol. Hujan deras disertai angin kencang berlangsung saat ruang kelas digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Para siswa sempat histeris dan berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kejadian saat itu tiba-tiba ada suara gemuruh sangat kencang sekali dan disertai hujan lebat. Tiba-tiba atap terangkat angin itu sampai melingkap dan atapnya sampai jebol semuanya. Yang anak-anak pas kegiatan pada saat itu pas masuk jam kegiatan TP itu sore ya, sekitar jam 4, kurang lebih jam 4-an pada saat kejadian anak-anak pada berserakan lari mencari. Kini, kegiatan belajar mengajar kelas 4 untuk sementara waktu dipindahkan ke ruang lab komputer sekolah. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, cuaca ekstrem mengakibatkan tingginya harga pangan di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Di Kabupaten Boyolali, kenaikan harga terjadi pada sayur segar. Kenaikan harga sayur segar terjadi di Pasar Sayur Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga sayur tidak hanya berdampak dari cuaca buruk, namun seiring program MBG yang berjalan, permintaan sejumlah sayur mayur pun meningkat. Hal ini mengakibatkan stok sayur berkurang dan permintaan juga meningkat sehingga menaikkan harga jual. Ada beberapa komoditas sayur yang naik, selada, terus wortel itu yang naik pesat. Pengaruh cuaca buruk ini. Pengaruh cuaca buruk sama ini kebutuhan MBG ya. MBG itu kan sekarang menjamur ya Pak ya. Jadinya emang kebutuhan sayur itu banyak sekali. Jadinya memang kebutuhan banyak, barang kurang, maksudnya barangnya nggak ada, jadinya kan melonjak. Dengan cuaca buruk ini gimana Bu dampaknya Bu? Kalau dari petani banyak, harganya agak turun, tapi kalau apa itu? Stoknya menipis. Hah? Kalau wortel melambung tinggi ini. Oh, berapa Bu sekarang Bu? Yang besar 16, 18 tergantung. Sebelumnya? Sebelumnya itu pas belum ada MBG itu kan baru 8.000, 9.000. Selada ada kenaikan wortel? 30 selada. Sebelumnya? Sebelumnya ya 25, 20. Diprediksi harga sejumlah sayur masih akan mengalami kenaikan harga karena mulai banyaknya SPPG yang dioperasikan untuk memenuhi program MBG. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, meski harga sayur naik, namun permintaan untuk program makan bergizi gratis (MBG) tetap tinggi. Salah satu pedagang sayur di Pasar Sayur Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Darti mengatakan, kebutuhan sayur segar setiap hari terus meningkat meskipun harga sayur naik. Hal ini disebabkan karena setiap harinya untuk melayani permintaan sayur untuk menu MBG. Ia harus ekstra menyiapkan sejumlah jenis sayur segar setiap harinya demi bisa mencukupi permintaan sejumlah SPPG yang kini menjadi pelanggan tetap. Selama 2 bulan ini, kenaikan penjualan hingga 5% lebih setelah program MBG berjalan dan seiring banyaknya SPPG yang mulai beroperasi. Sedikitnya, kalau barang banyak harga ya bisa turun, tapi kalau harga barangnya dikit, permintaan banyak harga naik. Iya, kenaikan harga. Naik kalau barangnya berkurang, permintaan banyak. Itu yang naik apa mawon Bu? Saat niki wortel naik dikit. Sama selada naik dikit. Bu, dengan adanya SPPG ini meningkat boten Bu? Ya alhamdulillah, ada kenaikan dikit lah. Berapa persen? Ya 2,5 sampai 5% lah. Oh gitu. Iya. Dari hari biasa nggih. Ya, dari hari biasa. Darti mengaku ia memasok sayur untuk 6 SPPG yang tersebar di Solo Raya, seperti beberapa SPPG yang ada di Karanganyar, SPPG Solo, SPPG dari Sragen, SPPG dari Sukoharjo, hingga SPPG yang berada di Klaten. Hanya saja dengan cuaca buruk ini, ia harus memilih sayuran yang benar-benar segar. Karena apabila ada kondisi yang kurang baik akan dikembalikan oleh pihak SPPG. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Holding UMKM Fashion dan Handicraft diluncurkan di Klaten. Nantikan informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Kompas Jateng, Saudara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meresmikan 8.563 pos bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah. Hadirnya ribuan pos bantuan hukum diharapkan mampu meredam konflik khususnya di tingkat kelurahan atau desa sebelum masuk ke proses peradilan. Sebanyak 8.563 pos bantuan hukum atau pos Bankum di Provinsi Jawa Tengah diresmikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun di Kota Semarang.
Usai peresmian, Menteri Hukum mengatakan keberadaan Posbankum di tingkat desa atau kelurahan dapat memberikan akses hukum yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Supratman berharap Posbankum bisa menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan konflik atau masalah hukum agar tidak berlanjut ke proses peradilan. Kementerian Hukum berharap nanti pos bantuan hukum itu adalah garda terdepan untuk menyelesaikan ataupun mengembalikan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap itu. Jadi harus ada semacam mediasi, itu hasilnya adalah resolusi konflik baik yang kecil maupun yang besar, supaya tidak berlanjut ke proses peradilan. Bayangkan kalau kemudian itu berlanjut ke proses peradilan, negara harus menanggung sekian banyak biaya, mulai dari penyelidikannya. Jadi kalau perkara pidana ya, penyelidikannya sampai kepada pelaksanaan putusan, berarti harus sampai ke penjara, lapas. Biaya hidupnya berapa? Belum lagi yang disampaikan oleh Ibu Duta tadi. Bayangkan kalau masa depannya anak-anak yang sebenarnya perkaranya kecil, tapi harusnya tiba-tiba harus kehilangan segala-galanya. Karena itu butuh kearifan. Itulah perannya kepala desa sebagai juru damai atau peacemaker, dan juga perannya paralegal. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun juga berharap dengan kehadiran ribuan Posbankum, konflik antar warga mampu terselesaikan secara restoratif. Yang tidak kalah penting adalah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kita, khususnya kepada lansia, kepada perempuan, lalu kepada masyarakat yang membutuhkan seperti Nyun Sewu yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita dampingi tadi seperti yang disampaikan Pak Menteri, supaya permasalahan-permasalahan itu bisa dibicarakan, bisa diselesaikan di tingkat kecamatan bagi kami di Provinsi Jawa Tengah, bagi Pak Presiden lewat Menteri Hukum sampai ke desa. Adapun sejumlah perkara yang ditangani melalui Posbankum meliputi sengketa tanah, Kamtipmas, penganiayaan, pencurian, dan hutang piutang. Saat ini tercatat telah ada 70.155 Posbankum yang tersebar di 83.953 desa di seluruh Indonesia. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Kementerian UMKM bersama pemerintah Kabupaten Klaten meluncurkan holding UMKM bidang fashion dan handicraft. Hal ini bertujuan agar UMKM naik kelas. Holding UMKM sektor fashion and handicraft resmi di 3. Peluncuran holding UMKM bidang fashion dan handicraft dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, didampingi Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di Lurik Prasojo, Desa Bendo, Kecamatan Pedang. Dipilihnya Lurik Prasojo sebagai lokasi peluncuran karena Lurik Prasojo sebagai UMKM menengah sudah terbukti membawahi banyak klaster usaha mikro di Kabupaten Klaten. Sehingga perusahaan Lurik Prasojo dinilai mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha kecil atau mikro dengan pelaku usaha menengah serta industri besar. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan, holding UMKM merupakan salah satu program strategis Kementerian UMKM yang bertujuan untuk membangun ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster. Ini dalam satu ekosistem ya, di mana mikro kecil itu terhubung. Jadi si usaha menengah ini seperti jangkar gitu ya, bagaimana mikro kecil yang para pengrajin ini terhubung dalam itu rantai pasok. Nanti yang urus bagaimana pasarnya adalah si usaha menengah ini, bagaimana standarisasi produknya si usaha menengah ini. Nah, mereka dapat pilar agregator, inkubasi, pemasar, dan pembiayaan. Nah, sehingga kita ini saya katakan tadi UMKM naik kelas dalam satu paket. Bagaimana tidak hanya mikro dan kecil, tapi juga ada usaha menengah terhubung dengan industri besar. Tentunya kalau dia memang produknya setengah jadi, ya. Kalau ini produk jadi yang sudah bisa dikonsumsi ya oleh masyarakat. Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sangat mengapresiasi Kementerian UMKM
yang telah memilih Kabupaten Klaten, khususnya Lurik Prasojo, sebagai lokasi peluncuran holding UMKM fashion dan handicraft skala nasional. Melalui holding UMKM, pengusaha menengah diharapkan menjadi poros yang menghubungkan pelaku mikro dan kecil dalam klaster yang sama, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Nah, kami tentu terima kasih dengan adanya program ini sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Klaten. Harapan kami nanti ke depan gas klaster yang ada di Kabupaten Klaten ini bisa mengumpul semuanya sehingga program naik kelas ini bisa dirasakan oleh 11 klaster yang ada di Kabupaten. Direktur Utama Lurik Prasojo yang juga desainer Maharani mengatakan, perusahaan Lurik Prasojo sudah menggandeng 40 pelaku usaha kecil. Seperti diketahui, Lurik Prasojo sudah menembus pasar internasional hingga ke Jepang, Milan, dan negara lainnya. Dulu, kain lurik dianggap kain kelas bawah yang kuno. Namun kini menjadi wastra yang naik kelas. Dengan holding UMKM semakin banyak usaha mikro yang bisa bergabung dengan Lurik Prasojo, di mana pemasaran bisa kami bantu dan bisa mendunia lewat Lurik Prasojo. Ada berapa UMKM yang sudah bergabung? Di sini ada lebih dari 40 UMKM, di mana 40 UMKM itu masih membawahi UMKM mikro yang lebih kecil di bawah. Dengan diluncurkannya holding UMKM ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi kesulitan produksi, kekurangan modal, belum optimalnya standarisasi mutu, serta terkadang ada kelangkaan bahan baku. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Percepat pencarian korban longsor, eskavator ditambah. Nantikan informasinya usai jeda. Basarnas menambah jumlah alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga Kamis 20 November tercatat masih ada 25 warga yang belum ditemukan. Upaya penyisiran di lokasi tanah longsor oleh petugas tim SAR gabungan sempat terkendala cuaca dan kontur tanah yang masih labil. Selain itu, ekskavator sempat kesulitan saat menuju lokasi pencarian korban longsor di sektor C. Jalan menuju lokasi sempit dan harus melewati lahan perkebunan milik warga. Sehingga ekskavator yang akan menuju ke lokasi pencarian korban longsor di sektor C harus membuat akses sendiri. Selain ekskavator, tim Basarnas juga mengoptimalkan penyisiran manual dengan mengandalkan anjing pelacak. Sejumlah anjing pelacak kembali diterjunkan untuk mempercepat penemuan korban yang tertimbun tanah longsor. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di sekitar lokasi tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, polisi melakukan patroli ke rumah-rumah warga. Hal ini karena rumah yang ditinggal mengungsi masih terdapat barang berharga yang rawan dicuri. Puluhan personil kepolisian Polres Banjarnegara, Jawa Tengah melakukan patroli ke rumah-rumah warga di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum yang ditinggal mengungsi. Rumah yang dalam keadaan kosong dan banyak barang-barang berharga terus dipantau oleh petugas. Patroli di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan warga yang terdampak karena itu rawan terjadi gangguan kamtimas. Jadi ada beberapa titik yang rumah yang terdampak, yang ditinggalkan tapi masih utuh, tapi kita akan melaksanakan patroli gabungan baik TNI Polri nanti bersama relawan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Tanah bergerak masih terjadi dan mengancam keselamatan warga.
Petugas pun mengimbau warga agar tidak kembali ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. 48 pelanggar terjaring operasi Zebra Candi 2025. Informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, masih bersama saya, Novelia Hasanah. Ribuan pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan di Gor Mustika Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 2.000 lebih lapangan pekerjaan tersedia di job fair kali ini. Ribuan pelamar berbondong-bondong datang untuk mencari lowongan pekerjaan sesuai minat. Pada hari pertama, tercatat 650 pencari kerja yang mendaftarkan. Job fair yang digelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora ini membuka sebanyak 2.851 lowongan pekerjaan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 perusahaan di Jawa Tengah. Pada job fair ini, para pencari kerja bisa mendaftar secara online maupun offline. Gimana? Sudah berapa kali ini lamar-lamar? Baru kali. Baru kali ini. Lulusan kapan ini? Baru lulus atau? Baru lulus tahun 2019. Berarti sudah masukkan lamaran belum? Sudah lewat online. Yang kedua, job fair ini diikuti oleh 33 perusahaan offline dan 2 perusahaan online. Menyediakan 2.851 lowongan kerja. Yang berikutnya yang sudah mendaftar 651 pencari kerja. Jadi mudah-mudahan kalau ini bisa diterima, berarti bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blora, gitu ya. Minimal pencari kerja Kabupaten Blora. Job fair ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blora. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sebanyak 48 pelanggar lalu lintas terjaring dalam operasi Zebra Candi 2025 di Sragen, Jawa Tengah. Seorang pengendara motor ini tampak panik saat kedapatan petugas Satlantas Polres Sragen di depan Gedung Kartini karena tidak membawa STNK, SIM atau identitas lain. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada pelanggar lalu lintas. 48 pelanggar lalu lintas terjaring dalam operasi Zebra Candi 2025. 8 diantaranya dikenakan sanksi tilang karena tidak memakai helm hingga menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi. Selain sanksi tilang dan teguran, Satuan Lalu Lintas bekerja sama dengan Badan Pajak Daerah juga menindak kendaraan yang kedapatan menunggak pajak kendaraan bermotor. Ya, 7 pelanggaran itu diterapkan, ya, yaitu knalpot brong, kemudian tanpa plat, ya, helm, terus melawan arus, ya, dan juga untuk pelengkapan administrasi yang lainnya. Apabila didapati dari para pengendara ini yang mungkin akan hampir habis masa berlaku ataupun pajak tahunannya sudah mau mendekati habis, bisa dibayarkan langsung di mobil pelayanan dari Samsat keliling. Dalam operasi Zebra Candi 2025 yang digelar hingga 30 November mendatang, polisi juga mengedukasi tertib berlalu lintas melalui selebaran yang dibagikan kepada pengendara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.